على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas dan indah di siang pada hari ini kecuali rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang patut kita syukuri banyak sekali. Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Kalau Allah menyampaikan seandainya lautan itu menjadi tinta, batang-batang pohon, ranting pohon jadikan pena untuk menulis macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka air laut itu jadikan tinta, batang-batang pohon itu menjadi pena, tidak akan cukup untuk menulis berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Patut kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Ya Allah, alhamdulillah. Nikmat ini Kau berikan. Nikmat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kedua orang tua kita sudah seorang yang muslimah yang taat, sehingga kita pada detik ini masih diberikan Allah memeluk agama Islam. Iman ini masih ada dalam diri kita. Patut syukuri. Di luar sana mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Yang ketika itu sudah dia tidak memeluk agama Islam, dipanggil oleh Allah, maka jaminannya adalah neraka jahanam abadan selama-lamanya. Naudzubillah naudzubillah. Alhamdulillah iman dan Islam ini masih ada dalam diri kita. Khatib mengingatkan, jaga iman dan ketakwaan ini, sebab iman dan takwa ini akan menjadi bekal, akan menjadi sangu. Bekal untuk apa? Bekal untuk kehidupan yang abadi kelak di yaumul akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tercurahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumul akhir akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan yang mana tidak ada nabi dan rasul yang dapat menolong umatnya hanya kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong umatnya. Kalau kita cinta kepada Rasul, kalau kita akui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita sebagai umatnya, maka kelak kita akan mendapatkan syafaatul ummah, pertolongan nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di kutipan ayat yang tadi dibacakan khatib ya, di dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud
kecuali akan diberikan 4 hal. Orang yang menunaikan tahajud akan diberikan oleh Allah 4 hal, dan tidak akan diberikan 4 hal ini bagi yang tidak tahajud. 4 hal itu apa? Yang pertama, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita kerjakan tahajud dengan benar, aku, kata Allah, akan angkat karir di tempat yang paling tinggi. Kalau kita kerja, karir kita akan cepat. Gak usah nyogok, gak usah nyuap, gak usah tolong dong dibantu, gak usah rasa kusuk kesini. Tapi kalau kita sering bertahajud, maka Allah akan memberikan kita derajat yang paling tinggi, maqam mahmuda. Tidak khawatir ada orang pemulung, pengemis dan lain sebagainya yang kalau kita kasat mata, oh ini derajatnya rendah. No. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memuliakan, Allah akan muliakan seseorang itu dari takwanya, bukan pangkat derajatnya, bukan darah keturunannya, bukan parasnya yang gagah, bukan parasnya yang cantik, bukan uangnya yang banyak, tapi melainkan derajatnya diangkat dari kesolehan kita semua, ketaatan kita semua kepada Allah. Maqam mahmud, derajat yang paling tinggi. Tahajud manfaatnya yang pertama adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tahajud tak? Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Kata Allah dalam Al-Quran, aku akan bimbing setiap kita semua mengawali pekerjaannya, maka orang yang akan dibimbing oleh Allah itu akan terasa mudah. Yang kedua, orang yang tahajud akan selalu dibimbing oleh Allah, sehingga setiap urusannya akan terasa mudah, akan terasa gampang. Kenapa? Pertolongan Allah. Orang yang suka tahajud, yang susah terasa mudah. Pekerjaan yang sulit terasa mudah. Kalian belajar, guru memberikan soal yang sulit, matematikanya susah untuk dipecahkan begitu. Tapi ketika kita tahajud, Allah berikan itu kemudahan. Ketika kita menghafal materi, ketika kita sering tahajud, Allah akan berikan kemudahan untuk menghafal. Ketika orang tua kalian bekerja di rumah, ketika orang tua kalian usaha di perusahaan dan lain sebagainya, Allah berikan kemudahan. Itu janji Allah di dalam surat Al-Isra ayat 29. Ya, akan diberikan kemudahan. Yang kedua dan yang ketiga, wa akhrijni mudkhala sidqin. Kalau punya masalah, diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Dan pekerjaan yang susah, diberikan jalan keluar yang tidak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminal. Itu janji Allah yang ketiga. Dan yang keempat, yang paling indah nih, yang terakhir adalah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang keempat, apa itu? Ahli tahajud itu, kata Allah, kalau diganggu, kalau diisengi, kalau dijahili, kalau dikerjain, kalau dibuat yang tidak baik oleh orang sekitarnya, atau akan diusahakan untuk yang tidak baik, janji Allah akan diberikan kehidupan yang mudah. Jadi aku langsung, kata Allah, aku akan langsung menolongnya, kata Allah.
Janji Allah yang keempat adalah orang yang bertahajud kalau disakiti, kalau dijahili, kalau dibully, kalau diisengi sama orang sekitarnya, itu kata Allah, aku akan langsung yang akan menolongnya. Ada pakar betis, dipakar betis oleh Allah. Nggak usah kalian balas. Pak Guru, Ibu Guru, saya diisengi oleh fulan. Diapain kamu? Diolok-olok, dikata-katain, bahkan mau dicelakai. Bukan teman Al-Azhar, teman-teman Al-Azhar, teman-teman kalian, maka kata Allah akan langsung ditolong. Yang tadinya mau orang lain mau berbuat jahat sama kita, Allah akan langsung menolong. Kalau orang yang menolong itu mungkin akan terbatas, tapi kalau Allah yang langsung akan menolong, pasti akan kun fayakun. Jadi maka akan jadilah. Mudah. Kata Allah akan mudah. Orang tua kalian, keluarga kalian, kalau akan dibuat oleh orang lain, dipersulit, dipersusah, akan disakiti dan lain sebagainya, maka Allah akan menolongnya. Itu janji Allah. Itu yang keempat, yang paling indah. Ya, yang indah adalah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mari khotib mengajak khususnya untuk diri khotib, istiqomahkan untuk bertahajud, qiyamul lail. 3:30 cukup. Kita bangun, kita ke air, kita mengambil air wudhu, sholat tahajud. Maka 4 poin yang tadi khotib sampaikan, Allah akan balas. Maka kehidupan kita akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Untuk selalu diberikan kemudahan, untuk selalu diberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bangun malam. Bangun malam bukan hanya untuk ke kamar mandi saja, tapi Allah berikan kekuatan kepada kita semua, khususnya kepada khotib, umumnya kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Berikan kesempatan, kemudahan, kekuatan kepada kita untuk bisa bertahajud, untuk bisa berqiyamul lail. Waktu kita puasa Ramadan, jam 3 itu bangun terasa seperti biasa. Untuk sahur 3:30 terbiasa bangun. 1 bulan itu kita bisa bangun malam. Yuk, mari kita biasakan lagi untuk bisa bangun jam 3, jam 3:30, ya, untuk bertahajud. Insya Allah kehidupan kita akan berubah lebih baik. Kalian yang masih menuntut ilmu akan diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Orang tua kalian semua yang di rumah, keluarga dan lain sebagainya akan juga diberikan kesuksesan, ya, kesuksesan. Intinya sukses di dunia wal akhirah, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa tuqina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala li sahabati rasulina ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazid.
mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimis shalah.